Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwati SPD, MPD, SMP Negeri 47 Konawe Selatan bersama Jupri SPD, SD Negeri 13 Kolono akan menyampaikan topik pada modul 3.2.A5 ruang kolaborasi terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun subtopik yang akan kami sampaikan pada sesi ini adalah identifikasi aset sekolah dan pemanfaatannya dalam ekosistem pendidikan. Dalam hal ini, kelompok kami fokus pada modal fisik. Baiklah, sebelum kami memetakan kondisi sekolah, terlebih dahulu akan kami sampaikan terkait guru. Pada tahun ajaran 2021-2022, total guru di Kabupaten Konawe Selatan tercatat di data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebanyak 4.989 guru yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1.431 dan perempuan sebanyak 3.558. Terkhusus di Kecamatan Kolono sebanyak 299 guru yang terdiri dari 90 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 139 orang yang tersebar di 31 sekolah di Kecamatan Kolono. Terkhusus di SMP Negeri 47, guru sebanyak 10 orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 6 orang perempuan. Sedangkan di SD Negeri 13 Kolono sebanyak 7 orang guru yang terdiri dari 6 laki-laki dan 1 orang perempuan. Oke, selanjutnya kita masuk pada pemetaan modal fisik di SMP Negeri 47 Konawe Selatan. Yang pertama akan saya sampaikan terkait sarana dan prasarana sekolah, dalam hal ini ruang kelas. Di sekolah ini terdiri 2 bangunan gedung yang melayani proses pembelajaran di kelas, yang mana bangunan yang pertama terdiri dari 3 ruang belajar yang dipergunakan untuk pembelajaran tatap muka kelas 7 dan 8, sedangkan untuk bangunan kedua terdiri dari 2 ruang kelas yang dipergunakan untuk proses tatap muka bagi kelas 9. Nah, kedua gedung ini itu dapat mengakomodasi sebanyak 128 murid di sekolah ini. Selanjutnya, sarana atau modal fisik. Yang kedua adalah ruang kantor, yang mana bangunan ini terdiri dari dua ruang yang meliputi ruang kepala sekolah dan ruang guru. Ruang guru ini selain sebagai pusat kegiatan administrasi guru, juga digunakan sebagai ruang rapat Dewan Guru. Kemudian modal fisik selanjutnya yang dimiliki adalah musola. Nah, bangunan musola ini merupakan pusat kegiatan pembinaan keagamaan, karena di sekolah ini seluruh warga sekolah baik guru maupun murid itu semua beragama Islam, sehingga bangunan ini merupakan pusat atau senter kegiatan
untuk pembinaan keagamaan maupun proses pembelajaran agama Islam. Aset selanjutnya adalah laboratorium. Bangunan lab ini merupakan gedung multifungsi bagi sekolah ini karena selain digunakan sebagai ruang praktik IPA, juga ruang media, dan juga sering digunakan sebagai ruang rapat atau ruang pertemuan antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Selanjutnya kita masuk pada infrastruktur yang dimiliki SMP Negeri 4768 Selatan meliputi yang pertama adalah memiliki 2 jaringan listrik, 1 jaringan listrik 1200 watt dan 900 watt. Untuk 1200 watt melayani aktivitas pembelajaran di kelas, sedangkan 900 watt adalah untuk aktivitas di kantor. Selanjutnya, infrastruktur kedua adalah jaringan air yang memadai, karena di sekolah ini selain memiliki sumur gali, juga jaringan air desa mengalir di sekolah ini. Kemudian letak SMP Negeri 47 Konawe Selatan berada di jalur yang sangat strategis, di jalur utama Jalan Amolengu Kendari. Kemudian infrastruktur yang selanjutnya adalah tersedianya Chromebook dan penguat jaringan di sekolah, yang mana infrastruktur ini merupakan faktor pendukung suksesnya pencapaian visi sekolah. Tetapi karena jaringan di lingkungan sekolah ini belum maksimal, sehingga hal ini menghambat penggunaan fasilitas tersebut. Yang kemudian infrastruktur selanjutnya adalah proyektor. Alat ini sangat memiliki peranan penting di dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir adalah aset yang dimiliki SD Negeri 13 Kolono, di mana sekolah ini memiliki bangunan ruang kelas yang terdiri dari 2 bangunan yang meliputi 6 ruang kelas dari 6 rombongan belajar murid di sekolah ini. Selain itu pula, dalam mendukung proses pembelajaran, sekolah ini memiliki gedung perpustakaan yang memfasilitasi kebutuhan belajar murid di sekolah ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.